Beneran dek, di sini aman dek. Udah mas, tenang aja, aman. Sebelum itu loh, udah pergi, langsung pergi nyari duit. Oh, cari rongsok. Iyalah, kalau belum dapat duit ya nggak mungkin pulang dia, nggak berani. Ini tetangga itu, polisi itu, pulangnya jam berapa biasanya? Oh, Pak Husin. Iya. Pulangnya sore, makanya aku nyuruh Mas kawin kesini karena Mas Husinnya itu apa kerja. Kalau nggak kerja nggak berani tahu. Berarti sepi ya di rumah ini ya? Iya, nanti kalau udah Pak Husin ketahuan ada penjara aku mas. Ya sekalian aja nggak apa-apa lah. Biar kalau ketemuan lah, sekalian kita nikahan. Ah, ya nggak gitu juga mas. Ya mas, udah masih aman. Tutup pintu dulu. Astagfirullah. Apa lagi sih mas? Ganggu orang tidur aja loh kamu nih. Gak usah teriak-teriak. Tolong. Tolong sebentar tangan. Sakit mas. Tongkatnya. Bisa nggak? Ayo. Aduh, yang kanan juga sakit mah. Ya pelan-pelan. Udah ayo. Kayak gitu. Ya sakit-sakit apa sih mas? Lagian kamu udah berat. Badannya cungkring tapi ternyata berat juga loh. Kamu sekarang kok kasar sama saya loh, Ma. Saya cari uang kan sudah buat kamu, Ma. Udah usah ngomong aja, nggak usah teriak. Dengar tetangga, enak tau. Mati dikit, Ma. Hormatin. Orang nyusahin kayak gini kok dihormatin. Aneh. Oh ya, dikit-dikit hormati suamimu, Ma. Saya itu imam kamu loh, Ma. Imam apa mas kayak gini mas? Imam kok nyusahin? Mau yang sadar gini loh kamu nih, buntung nih loh. Udah bener-bener ditolongin kok masih ngeluh aja loh kamu nih. Kamu yang sadar, Ma. Lah aku disuruh sadar ngapa mas? Kamu yang seharusnya sadar. Siapa orangnya yang mau begini, Ma? Kamu akhir-akhir ini kok malah kasar sama saya, Ma. Saya itu imam kamu, Ma. Imam apa? Apa? Mau ngomong apa lagi? Hah? Mau ngomong apa lagi? Sadar, Ma. Sadar apanya yang sadar? Aku disuruh sadar ngapa mas? Hah? Saya nggak menyangka itu cobaan, Ma. Cobaan apa mas? Cobaan apa lagi? Kamu tuh harusnya mikir mas, bukan aku yang mikir. Sini. Kamu tuh seharusnya sadar diri. Iya, kamu kan nggak ada begini. Dia nggak ada begini apa sih mas? Hah? Jadi orang tuh mikir, udah buntung nyusahin kayak gini tau nggak? Ini ada apa ini? Kamu perlakuan suami kamu kayak gini? Enggak pak, ini tadi jatuh. Saya tuh melihat tadi. Duduk kamu, duduk. Astagfirullahaladzim. Kamu ya, kamu punya suami kayak gini, tapi cara kamu kayak gitu. Kamu salah. Saya sebagai tetangga kamu sering dengar kalian ribut tiap hari. Mendengar Pak Luri teriak-teriak, kamu siksa. Enggak pak. Kamu nggak usah ngeles lagi. Saya memang diam selama ini. Saya nggak mau terlalu ikut campur rumah tangga orang. Tapi terus terang, saya melihat kondisi Pak Luri, saya nggak tega. Kamu istri macam apa kamu? Kamu kalau terus-terusan kayak gini, saya bisa aja pidanakan kamu. Pak, asal bapak tahu ya pak, saya udah nggak betah hidup kayak gini pak. Saya nggak kuat hidup sama orang ini pak. Bapak nggak pernah tahu gimana rasanya jadi saya pak. Udah pak, saya udah nggak kuat hidup sama dia pak. Saya mau cerai aja pak. Sabar Pak Luri ya. Pak, saya nggak mau pisah sama suami, Pak. Tolong, Pak. Pak Luri, Sukma itu sebenarnya sudah nggak pantas buat Pak Luri. Perilakunya, adatnya sudah nggak ada. Masa Pak Luri masih tetap mempertahankan istri seperti itu Pak Luri? Nggak ada harganya Pak Luri. Saya tolong, Pak Husin. Sukma, sekarang ikut saya ke rumah sebentar. Ya, ikut saya. Mari, silahkan masuk. Ya, duduk sini. Sukma, saya ini mau ngomong. Saya sebagai tetangga, bukannya mau ikut campur urusan rumah tangga kamu. Kamu tadi bilang, kamu mau minta cerai sama Mas Luri. Apa kamu nggak mikir? Perjalanan hidup kalian saya tahu benar kok. Mas Luri itu dulu orang kaya, orang mapan, orang terpandang. Cuma nasib aja kebetulan sekarang seperti ini. Anggap aja ini sebagai ujian. Cuma namanya rumah tangga, bermacam-macam ujian. Hal seperti ini, kalau kamu lemah, kamu mau berpaling. Bagaimana perasaan Mas Luri di saat susah kamu mau meninggalkan Mas Luri? Kamu sadar nggak? Sadar?
Sadar, Pak. Jadi, kalau saya boleh ngomong, saya kasih nasihat sama kamu. Yang namanya nasib orang nggak ada yang tahu. Ya. Jadi apapun, seperti apapun peristiwanya, namanya sudah ada ikatan rumah tangga. Jangan semudah itu ngomong minta cerai, minta cerai. Kamu perlu ingat ya, belum tentu nasib kamu akan lebih baik lagi jika nanti cerai sama Pak Ruri. Pak, masa Bapak tahu, Pak, saya selama ini udah nggak tahan, Pak. Gimana mau tahan, Pak? Ujiannya terlalu besar buat saya, Pak. Tapi kalau kayak gini terus, saya udah nggak kuat, Pak. Astagfirullahaladzim. Sukma, tolong dengerin saya. Saya sudah bilang dari tadi, namanya ujian orang itu beda-beda. Saya cuma berharap kamu tetap rukun kembali sama Mas Luri, tetap baik-baik membina rumah tangga. Itu harapan saya. Pokoknya mungkin selama ini saya kurang paham permasalahan di rumah tangga kamu. Karena saya sering dinas, saya jarang di rumah. Tapi setidaknya ada persoalan apapun, kamu bisa kok ngomong sama saya. Apa istri saya nggak masalah. Kami siap membantu dalam bentuk apapun. Yang penting ngomong, cerita, jangan diem, emosional. Suami sendiri diperlakukan kayak gitu, itu nggak benar, itu kamu dosa kamu. Kamu minta maaf, nggak usah malu, kamu minta maaf. Sudah pulang. Iya, Pak. Pak. Iya, Pak, tolong anterin saya, Pak. Mau ke pasar? Enggak, Pak, anterin saya nemuin Mas Gawing. Waduh, Gawing jam segini masih di kantor dari desa. Ya nggak apa-apa, yang penting anterin aja ke sana. Gimana ya? Kayaknya berat loh. Gak berani saya. Udahlah, Pak, tenang aja, nanti tak mintain uang rokok lah sama Mas Gawing. Gitu baru. Ayo. Ayo. Kalau ada uang rokoknya, aku saya. Oke. Nah, sekarang kamu nunggu di sini. Bila perlu nunggu di tekan, aku nunggu di kantor. Ya udah, Pak, ya yang penting nanti Mas Gawing suruh ke sini ya, Pak. Tapi langsung uang rokoknya. Udah, tenang aja. Gawing orangnya buat. Mudah-mudahan ada solusi aku nemuin Mas Gawing. Kira-kira Ruri buntung itu. Tunggu, mau pindah terus. Waduh, saya ini yang di rokoknya aman. Mas Gawing, Langsung ke sini. aku udah nggak kuat, udah nggak tahan, Mas. Hidup sama si Ruri buntung itu. Makanya aku kesini buat nemuin kamu, Mas. Terus gimana? Ya aku pengen kita cepet-cepet nikah loh, Mas. Masa kamu nggak kasihan sih, Mas, sama aku hidup sengsara terus kayak gini, Mas, ngurusin si buntung itu, Mas. Aku juga sangat kasihan sama kamu. Benar. Aku bingung, Mas, mau minta cerai sama si Ruri itu, tapi selalu dihalangin sama Pak Husin. Kalau sini kita cuma tetangga tadi. Ya tetangga, Mas, tapi kan dia polisi, Mas. Dia selalu bakal dipidanain. Ya aku takut lah, Mas, sama dia. Dia tuh kan kamu berhak. Kalau minta cerai itu kamu berhak daripada kamu tersiksa. Oh itu udah terus. Aku paham terus. Sini. Semua nganterin ayam depan situ. Minta rokok terus. Iya. Nah itu kan cukup. Satu rokok. Mendingan kamu ngomong terus terang aja sama Pak polisi itu, siapa namanya, Pak Husin. Nah, kamu nggak tahan sama Pak Ruri. Udah, Mas, aku udah bilang sama Pak Husin, tapi dia tetap ngeyel suruh baikan. Dia tuh nggak ngerasain apa yang aku rasain loh, Mas. Nah, itu kan berhak kamu mau minta cerai, berhak. Udah, Mas, pokoknya kali ini kita harus nekat, Mas. Pokoknya aku udah nggak betah sama Mas Ruri itu, Mas. Aku mau cerai aja, Mas. Pokoknya kita harus nekat. Jadi kamu udah nggak mau pulang sana lagi? Aku akan tetap pulang, Mas. Tapi aku bakalan cari cara gimana caranya biar aku bisa pisah sama si Ruri itu. Ya udah, kalau sekarang permintaan kamu kayak gitu, aku turutin. Iya, Mas. Aku tuh pengen kita cepat bersatu, Mas. Udah terus kamu pulang, nanti Sukma tak anterin aku. Udah pulang. Udah, pokoknya kamu jangan sekarang, jangan sedih. Intinya aku mau nikahin kamu secepatnya nanti. Kalau kamu udah nggak tahan sama Pak Ruri, udah, aku nekat juga mau nikahin kamu. Mas, kamu kok nggak kerja sih? Aduh, saya lagi sakit Ya banget. kalau kamu nggak kerja, aku suruh makan apa? Suruh makan tuh nasi nih, hah? Nggak usah manja deh. Orang cuma sakit kayak gini doang loh. Sakit, Mas. Sakit apa sih, Mas? Udah sekarang mendingan kamu kerja lah, Mas. Mau makan apa aku? Tapi sakit, Mas. Iya, Mas. Udah, kamu sekarang berangkat kerja. Kalau kamu nggak kerja tuh kita mau makan apa? Orang kamu kerja aja nggak cukup, apalagi nggak kerja. Loh. Udah, buruan. Iya, Mas. Makan loh. Buruan.
harus cukup buat makan hari ini. Aku nggak mau tahu Mas. Pokoknya hari ini aku mau makan enak. Nih. Udah. Jangan pulang kalau kamu nggak bawa duit. Ingat itu. Ya sudah. Pak Luri agak sakit ya? Dan nggak enak badan Pak saya. Pak Luri, mestinya Pak Luri kalau lagi sakit kan di rumah, nggak memaksakan diri kayak gini. Ya, kalau memang Pak Luri kondisinya agak sakit, mending panterin pulang aja Pak ya. Tapi saya nggak berani Pak. Nggak berani? Nggak berani apa Pak Luri? Karena saya masih sakit Pak. Tapi dipaksa istri saya suruh langsung cari uang Pak. Astagfirullahaladzim Pak Luri. Tapi kan seharusnya kalau Pak Luri lagi sakit, Sukma jangan semena-mena kayak gitu Pak. Kan kemarin sudah saya bilangin, toh masa nggak berubah sih Pak? Ada perubahannya Pak. Astagfirullahaladzim. Ya udah sekarang begini aja Pak Luri ya. Ini uang tolong diterima Pak Luri. Nanti saya nggak bisa kembali ke Pak. Udah. Ini pokoknya diterima. Pak Luri harus ikut kata-kata saya. Pak Luri secepatnya pulang. Bilang aja Pak Luri sudah kerja, sudah dapat segini. Nggak usah terlalu takut. Nanti kalau ada apa-apanya biar saya ngadepin Sukma. Gitu aja Pak Luri ya. Ikuti kata-kata saya. Pak Luri pokoknya pulang di rumah ya. Saya cuma sebentar ini kok. Jadi nanti kalau sampai Pak Luri nggak ada di rumah saat saya pulang, awas ya. Ya secepatnya pulang ya. Terima kasih Pak. Udah nggak apa-apa sama-sama Pak ya. Pokoknya pulang aja. Udah Pak ya. Saya tak permisi dulu ya. Udah. Assalamualaikum. Salam. Beneran Dek, di sini aman Dek. Udah Mas, tenang aja, aman. Suruh itu loh, udah pergi. Tak suruh pergi nyari duit. Oh, cari rongsok. Iyalah, kalau belum dapat duit ya nggak mungkin pulang dia, nggak berani. Ini tetangga itu, polisi itu pulangnya jam berapa biasanya? Oh, Pak Husin. Iya. Itu mah pulangnya sore, makanya aku nyuruh Mas Kawin kesini karena Mas Husinnya itu apa kerja. Kalau nggak kerja ya nggak berani tuh aku. Berarti setia di rumah ini ya? Iya, nanti kalau udah Pak Husin ketahuan di penjara aku Mas. Ya sekalian aja nggak apa-apa lah. Biar kalau ketemuan malah sekalian kita nikahan. Ah, ya nggak gitu juga Mas. Udah Mas, tunggu masih aman. Tak tutup pintu dulu. Bener Dek. Ih, Mas, kok gede kamu masih sih nggak sembuh-sembuh? Apa-apa lah. Tapi yang penting kan semprotannya. Dek, aku baru kali ini pulas sama perempuan. Mas, pelan-pelan, jangan kuat-kuat. Biarin, aku lebih semangat. Sakit Mas, pelan-pelan aja. Yang penting kamu rasain aja enaknya gimana. Mas, pelan Mas. Mau lagi semangat Dek, biarin aja lah. Oh. Mas, pelan-pelan. Enak banget nih, enak banget ini. Aduh, enak banget ini. Astagfirullahaladzim. Apa yang kamu lakukan Pak? Sukma. Lepaskan. Sini. Astagfirullahaladzim. Pak Luri nggak apa-apa Pak Luri. Astagfirullahaladzim. Kamu ngapain kamu? Hah? Kamu ngapakan suami kamu? Kamu pakai baju kamu. Pakai baju kamu. Astagfirullahaladzim ya Allah ini Pak kepala dusun tuh ini. Ya Allah ngapain kamu di sini? Hah? Kamu ngapain di sini? Ngaku kamu. Ngapain di sini kamu? Allah ini Pak kepala dusun nggak ngotak ini. Pokoknya saya nggak terima Pak. Istri saya diperlakukan seperti itu Pak. Ini kepala dusun Pak. Astagfirullahaladzim. Ini perbuatan apa ini? Duduk sini kamu. Istri Pak Luri diapain ini? Dia sudah berselingkuh Pak. Astagfirullahaladzim. Mereka mesum. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sukma, perbuatan kamu itu nggak benar. Kamu itu ngawur. Itu suami kamu. Kamu niat mesum di rumah kamu sendiri. Kamu itu nggak ngotak kamu. Kamu punya nalar gak sih kamu? Ada apa ini? Pak Limas ini, Pak Limas. Ini kepala dusun ini. Masa mesum di rumah Pak Luri? Enggak, ya Allah. Gawing. Kok nggak mandang sebelahnya siapa sih gawing ini? Istri saya Pak. Ya Allah. Pak Limas, saya pokoknya nggak mau tahu. Bisa terjadi seperti ini, Pak Limas harusnya tahu. Aku udah ngomongin berapa kali Pak sama orang ini Pak. Tapi ini ngeyel betul ini. Astagfirullahaladzim. Orang dibilangin jangan sering-sering malah. Kalau ketahuan kayak gini gimana coba? Coba dipamong, Pak. Ini berarti selama ini Pak Limas tahu perbuatan kepala dusun ini.
Sama siapa saja di sini dia itu? Kemarin sama istrinya Painem. Painem, istrinya Sungep. Iya, betul. Siapa lagi, ada lagi nggak? Terus siapa itu? Pak ini, istrinya Jumingan itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu budeku, Pak. Ngawur kamu. Kamu ngomong budeku. Astagfirullahaladzim. Udah. Sekarang pokoknya cukup. Bude Pak ini. Saya nggak mau panjang lebar ini. Pokoknya ini segera kita proses. Kita bawa. Ayo. Bawa. Ini bawa. Tolong Pak Limas, bawa. Ya, ikut dulu, Pak. Udah, nanti urusannya nanti. Bawa. Kita adili. Sesuai aturan, kita adili. Jangan anarkis. Udah, jalan. Tolong, diam. Astagfirullahaladzim. Pokoknya secepatnya kita bawa ke balai desa. Sebentar Pak. Ampun, Pak. Saya secara kekeluargaan juga memaafkan. Walaupun kau istri saya begini, tapi ingat bahwa semua itu adalah karena kamu sendiri. Bahwa kamu itu secara terang-terangan mendolimi suami kamu sendiri yang dulu dalam posisi baik-baik, tapi setelah kita dapat ujian begini, kamu tidak sadar bahwa semua itu hanya menuruti hawa nafsu. Dan ingat Suma, jangankan Allah akan memberi maaf, yang nantinya kamu akan dimasukkan surga. Jangankan surga, baunya surga pun kamu tidak akan menghisapnya karena perbuatanmu.